Halo, saya Adri Syarizal, CEO Retail Team Indonesia, konsultan minimarket nasional. Nah, mengamati dan mencermati dan merespon tentang kebijakan pemerintah ya, Bung Bahlil tentang merapikan tentang penjualan gas LPG yang saat ini kebijakannya lebih dikedepankan adalah pangkalan. Alasannya Bung Bahlil adalah banyaknya permainan-permainan di tingkat reseller ya, yang ngambil sembarangan, kemudian harganya tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya sih setuju aja, tetapi saya sebagai pelaku retail ini sebenarnya sangat berdampak luar biasa kepada teman-teman yang memiliki toko yang selama ini mereka sudah investasi gas, mereka udah investasi, kemudian mereka jual, dan ini dijadikan sebagai andalan mereka untuk di toko untuk menarik konsumen ya. Jadi mereka harusnya, ini pemerintah juga punya skema skema untuk mengganti rugi dong. Ini Anda bisa bayangkan Bung Bahlil, ketika beberapa toko sudah investasi gasnya yang harganya juga tidak main-main ya. Bagi mereka ini harganya juga sangat tinggi ya. Misalkan sekarang harga gas LPG Melon 3 itu harganya 150.000 sampai 175.000 loh. Nah, sekarang mereka berhenti untuk menjual. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Bung Menteri, kalau seandainya mereka punya 30 tabung gas, mereka sudah punya kerugian 4,5 juta hanya dari tabung gas yang nggak bisa diapa-apain. Ini langsung stop gitu kan, nggak menarik ya. Sebaiknya kalau saya, ya ini kan shock terapi sih nggak masalah, tapi sebaiknya ini agak smooth, pelan-pelan. Misalkan kebijakannya, usulan saya misalnya kebijakannya oke, sekarang dibatasi toko menjual tidak boleh lagi misalnya banyak ya. Misal selama ini ada toko yang sampai 50 atau 70 punya gas, yang mungkin sekarang dibatasi hanya 20 maksimal atau 30 maksimal, sehingga orang nggak langsung mengalami kerugian yang besar ya. Nah, ini kan sebagai salah satu cara untuk supaya ini tidak ini kan luar biasa, responnya sangat luar biasa, ini menimbulkan kekisruhan yang luar biasa. Anda bisa bayangkan Bung Bahlil, berapa toko retail yang ada, toko sembako yang ada di Indonesia yang menjual gas. Saya yakin nilainya ratusan ribu, bahkan mungkin bisa jutaan toko yang jualan gas di Indonesia ini. Ratusan ribu kalaupun nggak jutaan ya. Di Jogja saja, misalkan di Sleman ada data UMKM ada 14.000 sampai 15.000 data UMKM, kemudian di Bantul ada puluhan ribu juga, mungkin di Yogyakarta aja sudah ada ratusan ribu UMKM. Dan dari ratusan ribu itu berapa UMKM yang jualan gas, mungkin hanya ada jualan 5 tabung, 10 tabung, 15 tabung, 20 tabung dan sebagainya. Jadi menurut saya sih nggak ada apa-apa, nggak ada masalah jika mau merapikan ini, nggak masalah dirapikan. Tetapi jangan langsung ujuk-ujuk langsung disikat ya, jangan langsung dipotong gitu loh jalurnya gitu loh. Nah, saya saran Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini Bung Bahlil kebijakannya jangan langsung shock terapi kayak gitu dong. Ini kan menimbulkan kekisruhan yang sangat luar biasa ini, ya kan? Nah, kalaupun merapikan yang kayak gitu tuh, it's okay aja. Bagaimana Anda merapikan misalkan kayak kita kalau ke Sumatera tuh, solarnya sangat susah sekali tuh. Solarnya sangat susah sekali, bahkan yang banyak jualan solar tuh malah pengecer-pengecer di pinggir jalan. Di SPBU-nya solar nggak ada gitu loh. Itu juga belum dirapikan. Nah, sekarang tentang LPG ini kan juga banyak kebutuhan masyarakat ya. Banyak masyarakat kelas bawah yang masih menggunakan gas LPG. Mungkin juga masih banyak pedagang-pedagang yang masih menggunakan gas LPG, mereka tidak cukup satu, mungkin mereka bahkan 2 atau 3 misalnya kan gas LPG-nya. Nah, silakan mungkin dikaji ulang, dibatasi kira-kira misalkan begini. Semua data itu kan bisa dikumpulkan. Pedagang-pedagang kecil maksudnya maksimal gasnya hanya 2 atau 3 misalnya gitu kan. Jadi supaya mereka bisa jualan itu bisa menggunakan gas yang subsidi gitu loh. Atau ya 2 misalkan itu diizinkan ya, satu toko, satu warung, 2 gas misalnya gitu ya. Ini yang pengguna ya, end user ya. Nah, kemudian rumah tangga misalkan 1 misalnya gitu kan. Nah, jadi kebijakan-kebijakan kayak gini nih menurut saya sebagai konsultan retail dan pemain di retail dan praktisi retail, menurut saya ini kebijakan yang sangat-sangat menimbulkan kekisruhan yang sangat luar biasa.
Dan teman-teman saya, karena saya mendampingi beberapa binaan yang ada di Sleman dan Bantul, sudah mengeluh semua nih, gila nih. Jadi mereka kasihan sekali ya, gas mereka sudah punya investasi stok gas, sekarang mereka nggak bisa jualan, langsung di stop, nggak bisa jualan, itu sangat merugikan sekali. Nah, harusnya ketika pemerintah menerapkan kayak gini harus ada ganti rugi dong. Karena ujuk-ujuk di stop, ujuk-ujuk dipotong, nggak ada ganti rugi kan bahaya. Bisa saja di masyarakat Indonesia mengajukan mengajukan somasi kepada pemerintah untuk minta ganti rugi bareng-bareng ini kan. Kita meminta pemerintah untuk mengganti kerugian kita sebagai pedagang-pedagang kecil, sebagai pedagang di minimarket, toko-toko, warung-warung sembako dan sebagainya yang sudah berinvestasi, sudah membeli produk gasnya dan juga membantu masyarakat di sekitar kita sehingga bisa menikmati gas subsidi, dan ini tersebar di seluruh daerah gitu. Jadi kan toh sebenarnya di pedagang-pedagang eceran toko itu juga keuntungannya nggak banyak-banyak amat. Mereka hanya ngambil untung 2.000 ya kan, bahkan hanya 3.000 ya, nggak banyak-banyak amat itu keuntungannya itu. Jadi nggak make sense lah dengan mereka investasi gas, tabung gasnya 150.000, kemudian mereka hanya 10. Ini kan bagi mereka hanya untuk menarik konsumen datang gitu loh. Jadi layanan gas ini untuk menarik konsumen datang ke toko mereka masing-masing. Tolong Bung Bahlil ini tolong dikaji ulang kebijakan kayak gini. Saya berharap kepada Pak Prabowo, Mas Gibran, Bung Bahlil ya, tolong ini benar-benar jangan langsung kayak gitulah. Pelan-pelan dong. Jadi sambil nirap-nirap, jangan langsung ujuk-ujuk tuh juga sekarang jadi kacau kan, jadi kisruh kan. Bikin kebijakan tuh jangan langsung jadi kisruh gitu kan, pelan-pelan gitu loh, smooth. Jadi ada kebijakan, oke, sekarang hanya boleh beli ke pangkalan misalkan gitu. Nah, titik pangkalannya juga harus clear ini, nggak jelas mapsnya di mana. Bisa toko-toko bisa mengakses ke pangkalan. Ya, pangkalannya berapa jatahnya, atau langsung ke agen misalnya gitu kan. Nah, toko ini kan bisa ada NIB-nya. Masing-masing toko ini disyaratkan bikin NIB sehingga tokonya jelas posisinya di mana, alamatnya ada, NIB-nya ada gitu. Nah, silakan toko-toko ingin mengajukan penjualan gas menggunakan NIB. Nah, syaratnya misalkan, jadi dibikin syarat, toko hanya boleh maksimal misalkan 10 sekarang atau 20 misalkan. Ini kan jadi enak, jadi bagus gitu loh. Jangan sampai langsung dipotong seperti ini. Waduh, kasihan para pelaku retail. Dan Anda tahu sendiri kan Bung Bahlil bahwasanya UMKM ini sangat banyak menyumbang terhadap negara kita. Apa produk domestik brutonya, apa GDP-nya, apa terserah ya. Jadi katanya UMKM ini banyak menyumbang, tapi kok sekarang UMKM ini dipotong seperti ini, nggak menarik menurut saya. Kebijakan yang seperti ini ya kan, nggak menarik banget karena berpengaruh terhadap semua pelaku retail. Gitu. Kalau Anda ingin merapikan para tengkulak itu boleh-boleh saja, tapi dirapikannya tuh di atas, bukan di bawahnya. Gitu. Nah, jadi agennya dirapikan, pangkalannya dirapikan, resellernya dirapikan, sehingga rakyat udah langsung pasti. Kalau rakyat kan tinggal, kalau masyarakat yang misalnya pengguna, ya, pemakai, misalnya ada yang punya usaha kuliner sama masyarakat rumah tangga, ya itu tinggal kasih kebijakan aja, satu rumah satu gas, ya kan, satu kakak satu gas, kemudian satu warung dua gas misalnya gitu kan, enak kebijakannya, nggak langsung ujuk-ujuk kayak gitu Bung Bahlil. Mungkin begitu menurut saya sebagai konsultan retail dan praktisi retail. Saya mohon kebijakan ini mohon direview ulang ya, mohon direview supaya jangan merugikan banyak masyarakat UMKM yang luar biasa ini. Terima kasih Bung Bahlil. Mohon Mas Gibran tolong didengarkan kami sebagai pelaku retail yang ada di masyarakat ini. Terima kasih.